Kiai Haji Ahmad Hasan Ali BA berpulang ke hadirat ilahi. Sanul TV. Sanul TV. Salah satu ulama besar umat Islam di Bali ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar Minggu 18 April 2021 sekitar pukul 9:12 waktu Indonesia Tengah. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali masa bakti tahun 2000 sampai 2005 dan periode 2005-2010 itu mengembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat di rumah sakit tersebut. Kiai Hasan Ali berpulang dalam usia 87 tahun. Jenazah mendiang Kiai yang dikenal sebagai figur ulama peneduh ini dimakamkan di pemakaman Islam Al-Muqarrabin Kampung Bugis, Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Prosesi pemakaman dilaksanakan setelah waktu sholat duhur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah siang tadi. Ibadah pemakaman dihadiri umat dan tokoh Islam dari sekitar wilayah kota Denpasar dengan jumlah sangat terbatas menyusul penerapan protokol kesehatan di lingkungan pemakaman tersebut. Tampak berada di lokasi pemakaman Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Bali Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Bali yang juga Senator Haji Bambang Santoso, Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Sumatera Selatan di Bali Haji Eki Kules, serta kalangan pengurus ormas keagamaan. Kiai Hasan Ali semasa hidup dikenal sebagai figur yang santun dalam membangun komunikasi. Gaya bertuturnya kerap dikesankan banyak kalangan amat meneduhkan hati. Ketua Umum MUI Bali Haji Mahrusun Hadiono mengungkapkan perasaan duka mendalam umat Islam di Bali khususnya. Umat merasa amat kehilangan figur yang syarat keteladanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini orang tua kita, orang yang banyak berjasa kepada umat Islam, Bapak Kiai Haji Hasan Ali telah wafat. Beliau adalah seorang ulama yang ilmunya sudah disebarkan kemana-mana, seluruh Bali dan tempat-tempat lainnya. Tentu kita sangat kehilangan. Kita yang masih hidup ini dapat meneladani beliau tentang pengorbanannya yang sangat luar biasa untuk umat Islam. Yang kedua, kita mendoakan mudah-mudahan beliau mendapatkan teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi kita mengajak kepada kita semuanya umat Islam untuk dapat meneladani hal-hal yang baik dari beliau, sehingga terutama di dalam soal keilmuan, di dalam soal pengorbanan yang beliau tanpa lelah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak catatan perjalanan hidup dan kenangan mengesankan niscaya ditinggalkan Kiai Hasan Ali. Semasa hidup, ayah 11 anak dan 26 cucu ini pernah menjadi ketua pengurus wilayah Muhammadiyah Bali bersama mendiang orang tua umat Islam di Bali, Kiai Haji Habib Adnan, dan sejumlah sesepuh ikut pula mengoperasikan perjalanan Majelis Ulama Indonesia Bali sejak era 1970-an. Haji Eki Kules, Ketua Paguyuban Masyarakat Sumatera Selatan di Bali, tak kurang ikut pula merasa amat kehilangan. Berpulangnya Kiai Hasan Ali ke haribaan ilahi membuat Haji Eki terkenang kembali dengan jasa Kiai Hasan Ali terhadap dirinya. Semasa hidup, Kiai Hasan Ali dilukiskan sebagai sosok yang sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah ditinggalkan oleh sesepuh kita yang selalu mengayomi dalam keseharian kehidupan kami, yang mana beliau selalu memberikan petuah-petuah yang
menyejukkan bagi kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, bagaimana beliau ingin mengangkat derajat kehidupan kami keseharian agar kami bisa dilihat masyarakat dengan berakhlak. Begitulah cara beliau membesarkan anak-anaknya, walaupun tidak satu darah, tapi beliau ingin bahwa anak-anak yang terdidik ini menjadi orang-orang yang berakhlak di masyarakat. Dan beliau selalu menyampaikan nasihat dengan ilustrasi, baik ilustrasi secara pemikiran, juga sering juga disampaikan secara ayat dan hadis. Ilustrasi ini sangat berkesan di dalam hidup saya, sehingga saya tidak pernah lupa dengan ilustrasi nasihat yang disampaikan oleh beliau, seperti misalnya, jadilah engkau seperti pelampung sehingga hidup ini akan terlihat dan menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang baik dan menjadi orang yang berakhlak di muka bumi ini. Barangkali itu nasihat yang sangat ampuh dan selalu teringat dari nasihat-nasihat beliau itu untuk menjalankan kehidupan pribadi kami sehari-hari di muka bumi ini. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Sekretaris MUI Bali Haji Sigit Sunaryanto yang 10 tahun secara intens mendampingi Kiai Hasan Ali ketika menjabat Ketua Umum MUI Bali tahun 2000, 2005 dan 2005-2010 itu juga mengekspresikan kesedihannya saat hendak diwawancarai Sanur TV, Sanur Post Media Group. Mantan Ketua Masika Bali ini sempat menolak karena tak kuasa menahan keharuan batin. Walau akhirnya mantan aktivis HMI ini pun mengisahkan kenangan khusus yang tak terlupakan saat bersama Kiai Hasan Ali tempo dulu. Orang tua kita Pak Hasan Ali telah meninggalkan kita, dan sangat luar biasa kontribusinya kepada umat Islam di Bali khususnya. Dan satu pengalaman atau banyak pengalaman sebenarnya yang saya dapatkan, tapi ada satu yang saya cukup sangat berkesan, karena ini bagaimana orang tua cara mengarahkan kita. Ya, suatu saat ketika rapat, ya ada evaluasi tentang dakwah kita. Ya, saya sebagai sekretaris umum waktu itu ya jadi moderator rapat mengatakan bahwa kata-kata saya ingat persis bahwa dengan keberadaan umat Islam yang masih kurang baik, ya saya mengatakan dakwah kita gagal. Pak Hasan langsung mengkoreksi, bukan gagal, tapi belum sesuai harapan. Ya, bahasa yang luar biasa menurut saya. Dan setelah di mobil baru beliau sampaikan, kita harus mengapresiasi kinerja para dai yang sudah luar biasa bekerja keras untuk umat. Ya, oleh karena itu tidak bisa kita klaim atau vonis mereka gagal. Tapi memang dari harapan kita masih belum sesuai dengan harapan kita. Itulah bahasa yang tepat. Jadi bahasa yang sangat halus, sekaligus mengingatkan kita supaya menghargai para dai, tapi sekaligus memberikan motivasi para dai agar para dai bekerja lebih keras agar hasil dakwah kita itu sesuai harapan. Ya, itu salah satu yang sangat membekas dalam diri saya khususnya, dan mudah-mudahan ya bermanfaat bagi yang lainnya. Walaupun banyak sebenarnya pesan-pesan beliau yang sangat luar biasa kalau ditulis. Itu barangkali ya semangat yang perlu diwarisi oleh generasi berikutnya. Beliau selalu menyampaikan bahwa masalah yang ada di umat itu akan selesai tidak dengan macam-macam, tapi ideologi dakwah. Ya, jadi beliau selalu merujuk ya ke Rasulullah. Rasulullah adalah ideologi dakwah, dan beliau merujuk ke seniornya, ya yang gurunya Pak Habib Adnan, bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dakwah. Dan beliau yakin ya dakwahlah yang akan bisa menyelesaikan masyarakat atau kondisi masyarakat kita. Ya, yang masalah ekonomi, politik dan lain sebagainya itu adalah alat-alatnya, tapi ideologinya harus dakwah. Ya, dengan dakwahlah kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, itu yang beliau senantiasa pesankan kepada kita, dan kita harus senantiasa optimis dalam menjalankan dakwah. Itu. Muhammad Al-Gadri dari Loloan Barat. Itu dengan Pak Haji Hasan Ali, ya mulai kecil dia saya sekolah di sekolah Sanawiyah. Beliau adalah kepala sekolah. Alhamdulillah
Setelah saya selesai kuliah, saya datang ke Denpasar dan beliau yang membantu saya untuk menjadi guru agama di sekolah di Denpasar ya. Ya, saya sudah alhamdulillah semuanya, keluarganya semuanya saya kenal semuanya. Mulai kecil saya di beliau kenal dengan saya, dengan keluarga saya semuanya yang Al-Ghadri di Loluan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra menggetarkan Kiai Hasan Ali juga niscaya amat dirasakan keluarga dekatnya, Elia Musi Astuti, salah satu putrinya yang menikah dengan seorang dokter senior di Bojonegoro, Jawa Timur, mengungkapkan kenangan tak terlupakan bersama ayahanda mereka. Dengan berlinang air mata, Elia bercerita tentang sosok ayahnya yang mengesankan semasa hidupnya, bahkan hingga menjelang ajal tiba. Kenangan saya terhadap ayah saya itu orang yang luar biasa, sabarnya luar biasa. Terhadap anak-anak itu sabar, tidak pernah mengeluh sakit. Kayak kemarin suhunya 40 derajat, dia nggak pernah bilang apapun, dia diem saja. Itu yang kami nggak tega. Dia orang yang sangat baik, sangat tanggung jawab sama anak-anaknya, selalu bimbing anaknya supaya bisa masuk surga katanya. Semua anak abah harus masuk surga katanya. Dia selalu ngajarin kita gimana berdoa, banyak doa yang diajarin sama ayah. Itu aja yang kenang-kenangan, banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang paling terkenang pokoknya ayah saya itu sabar, selalu membimbing kepada anak-anak, doa-doa supaya kita husnul khotimah, supaya kita bisa masuk surga. Semua berkumpul di surga itu, semua anak-anaknya dirangkul. Kemarin sebelum dia meninggal, semua anaknya dipanggil satu-satu, semua dipanggil. Itu yang buat kami sangat ketakutan. Kenapa kita kok dipanggil? Kenapa kita kok dipanggil? Taunya kita datang malah ketawa-ketawa, dia malah tos sama menantunya, malah tos, malah baik, meninggalkan kesan bagus, gembira. Taunya pagi tadi udah nggak ada. Itu Pak yang luar biasa, bapak saya mengembirakan anak-anak. Bu Elia. Anak keberapa? Anak ke-6, tinggal di Bojonegoro. Berapa bersaudara? Tinggal 9 dari 11 saudara saya, tinggal 9, yang meninggal 2. Kholik Effendi, salah satu menantu mendiang Kiai Hasan Ali pun mengisahkan pengalaman mengharukan bersama sang mertua yang dia kenal mahir berdiplomasi namun tegas pendirian itu. Saya Kholik Effendi, kebetulan saya adalah menantunya Pak Kiai Hasan Ali, Pak Haji Hasan Ali. Nah, pada tanggal 17 sebelum beliau dipanggil di tanggal 18 tadi pagi, saya sempat terakhir ketemu habis Isya itu dalam kondisi sehat, bahkan sangat sehat. Selang antara waktu mulai sakit, dia saat itu adalah saat-saat yang paling sehat. Dia tersenyum cerah, dia bisa bercanda, masih bisa bercanda dengan saya. Dan pada saat itu sebetulnya kita nggak boleh masuk, hanya lihat di jendela saja. Tapi saya lihat beliau mengadakan tangan seolah-olah memanggil saya. Dengan saya melihat itu, saya langsung masuk, walaupun saudara-saudara lain tidak berani masuk. Saya masuk, saya lihat wajahnya cerah, suhunya normal, pokoknya sehat dan tidak ada tanda-tanda sampai seperti hari ini, tidak ada tanda-tanda. Tapi sebersih juga dalam hati saya. Padahal sebelumnya kan drop terus, sehat banget. Kenapa Abah ini sehat banget? Saya juga bahagia, wah ini tanda-tanda akan kesembuhannya kan. Terus saya ajak bergurau, saya ajak salaman, seakan-akan tangan saya nggak dilepas. Pertama kan saya pegang tangan kirinya, diraih tangan saya, diajak salaman tangan kanan sama tangan, seolah-olah saya tos dengan dia. Saya nggak mengira bahwa itu adalah tanda-tanda atau salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Tapi alhamdulillah
semuanya serba lancar, tidak ada masalah sampai terakhir meninggalnya tadi pagi. Beliaunya meninggal sangat soft, lembut, tidak ada keluhan, tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Untung saya bisa ketemu juga kemarinnya, bersalaman, bersenda gurau. Beliau sangat penyayang dengan para menantunya ya ceritanya. Ya, kebetulan beliau semua sangat sayang kepada menantu-menantunya, tidak ada perbedaan, semua sayang semua. Sebelum meninggal pun semua dipanggil, anak menantu dipanggil, cucu-cucu dipanggil, anak saya juga dipanggil satu persatu. Mulai sakit pertama sudah dipanggil. Sebenarnya beliau itu senang kalau anak-anaknya, menantunya itu menemani beliau. Seperti sebenarnya waktu diisolasi di rumah sakit itu sedih, sebenarnya sangat sedih, bahkan pernah minta pulang aja, tapi ya bagaimana, memang kondisi dan aturan tidak boleh memungkinkan untuk pulang, ya kita ikutin aturan. Untungnya beliaunya mengerti, sampai detik-detik terakhir pun sebenarnya mereka saya kepingin kumpul dengan menantu dan cucu-cucu serta anak-anak beliau sampai detik terakhir. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan juga husnul khotimah untuk Pak Sanali.